Halo, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Nam Budaya. Perkenalkan, nama saya Kelvin Arizona dengan NIM 205180247, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Kali ini saya akan mempresentasikan kasus penghinaan melalui video dalam media sosial yaitu YouTube. Sebelumnya, kali ini saya akan menjelaskan tentang penghinaan melalui media sosial yang berupa sebuah video penghinaan yang hanya untuk menambahkan penghasilan melalui YouTube dengan tersangka Ferdian Paleka. Sebelumnya, terdapat beberapa ancaman yang dapat dituduhkan kepada tersangka atau Ferdian Paleka. Yang pertama yaitu pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dan pasal 36 dan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang ITE. Dalam kasus ini berawal dari adanya laporan polisi atas nama Ferdi Hermawan, di mana laporan polisi tersebut dilaporkan pada tanggal 1 Mei 2020 pukul 2 pagi waktu Indonesia Barat, di mana pelaku dengan bersama dua temannya melakukan tindakan yang tidak patut dicontoh terhadap transpuan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggalnya, di mana pelaku memberikan atau menipu atau memberikan suatu tindakan yang tidak patut dicontoh, yaitu memberikan sembako yang berisi sampah dan batu kepada transpuan yang ada di sekitar lingkungannya, di mana tindakan tersebut meresahkan sesuatu kelompok, yaitu kelompok transpuan tersebut, dan meresahkan masyarakat sekitar karena pelaku telah mengupload video prank tersebut dengan sengaja hanya untuk menaikkan followers dan mendapatkan penghasilan dari media sosial dan hanya mementingkan kepentingannya sendiri, di mana hal tersebut sudah melanggar aturan yang ada mengenai penghinaan. Dalam kasus ini terdapat beberapa isu yang dapat dipertanyakan tentunya. Yang pertama, apakah tersangka melakukan tindakan tersebut dengan sengaja? Yang kedua, berapa lamakah hukuman yang didapatkan oleh tersangka atau pelaku? Dalam kasus penghinaan yang dilakukan tersangka ini, sesuatu yang dapat dipertanyakan yaitu apakah pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dapat dikenakan kepada tersangka yang telah melakukan perbuatan penghinaan tersebut. Sebelumnya, pasal 45 ayat 3 ITE berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Menurut dari pasal tersebut, sudah jelas jika tersangka telah melanggar pasal tersebut dengan tindakan yang telah dilakukannya. Tersangka telah dengan sengaja menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok tertentu, yaitu tentunya kelompok transpuan yang telah mereka bagikan dengan sembako berisi sampah dan batu. Sedangkan kelompok transpuan tersebut
hanya sedang mencari rezeki di lingkungan tersebut. Dan dengan adanya video yang disebarluaskan tentunya di media sosial yang bertujuan hanya untuk mendapatkan penghasilan dari melakukan tindakan yang tidak patut dicontoh. Dan pasti beberapa masyarakat pun juga merasa resah dengan tindakan yang dilakukan oleh tersangka. Dan masyarakat berpikir jika tersangka tidak dihukum atau diberikan sanksi tegas, akan ada terjadi lagi penipuan-penipuan yang hanya untuk menaikkan followers atau mendapatkan kepentingan pribadi. Dan terdapat juga ketidakkooperatifan dalam pihak keluarga dalam penangkapan tersangka, di mana kepolisian curiga terhadap keluarga tersangka, yaitu orang tua Ferdian Paleka yang turut membantu tersangka melarikan diri dari pengejaran polisi. Walaupun pada akhirnya tersangka ditangkap pada saat tersangka sedang keluar dari Pelabuhan Merak, tepatnya di kilometer 19 tol Jakarta Merak Tangerang. Dan ada pasal 36 dan 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Tentunya dengan ada tambahannya pasal tersebut menjadikan tindakan tersangka diputuskan melanggar pasal yang telah berlaku dalam kasus ini. Tersangka juga telah memberikan tindakan kurang kooperatif terhadap kepolisian. Tersangka sempat melarikan diri dan menjadi buron. Tetapi salah satu tersangka sudah bersifat kooperatif dengan menyerahkan diri secara langsung kepada polisian. Dan pada akhirnya tersangka dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 45 ayat 3, pasal 36, dan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tetapi dalam putusan MK, tersangka diputuskan melanggar pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE pasal 310 KUHP berdasarkan putusan MK nomor 50 tahun 2008 yang merupakan delik aduan. Dengan adanya kasus ini, saya sempat berpikir bahwa apa yang kita lakukan belum tentu baik di mata masyarakat sekitar kita. Dengan itu, ada baiknya sebelum kita bertindak, lebih baik kita berpikir lebih dahulu apakah hal tersebut dapat merugikan sekitar atau tidak. Dan ditambah lagi, kita tinggal dan hidup di suatu negara yang mempunyai aturan hukum yang dimana kita harus mematuhi aturan hukum yang ada, dan akan ada sanksi yang berlaku bagi masyarakat yang melanggarnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.